basi. Renungan diinspirasi dari Injil Suci menurut Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang yang sakit kulit, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah membawa kantong perbekalan dalam perjalanan. Janganlah membawa baju 2 helai, kasut, atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat nafkahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam damaimu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Apabila seseorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Begitulah perintah pertama yang dicanangkan Yesus kepada 12 rasul yang baru dilantiknya. Perintah ini kemudian diikuti oleh petunjuk pelaksanaannya. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang yang sakit kulit, usirlah setan-setan. Yang dapat berarti, pulihkanlah martabat manusia kembali kepada citra Allah agar kerajaan surga dapat terwujud. Dan untuk memastikan perintah ini dapat terlaksana, para rasul menerima berkat kuasa dari Yesus sebelum diutus. Ke-12 rasul kemudian menjalankan perintahnya dengan sempurna. Namun hingga saat ini, kerajaan surga masih belum terwujud sempurna di dunia. Oleh karenanya, perintah ini masih berlaku atas kita semua. Dan sama seperti para rasul, masing-masing dari kita pun telah menerima berkat kuasa dari Yesus untuk menjalankan perintahnya itu saat menerima baptis dan krisma. Saat kecil dahulu, saya sering diajak ibu saya ke pasar membeli kue-kue basah. Biasanya saya diberi kesempatan memilih 1 buah kue untuk saya sendiri. Tidak bisa lebih, walaupun ada beberapa jenis kue yang sebenarnya saya sukai. Kadang kue itu sudah habis saya makan sebelum kembali sampai di rumah. Sekarang saya dapat membeli kue-kue sebanyak yang saya inginkan dan seringkali kue-kue itu sudah keburu basi sebelum saya makan. Lalu akhirnya terbuang sia-sia. Berkat hidup dan iman yang kita terima darinya mirip dengan kue-kue tersebut. Bila kita hanya berkutat pada pengajaran, hanya aktif di dalam pagar gereja dan mencari aman di luar pagar gereja, kita hakikatnya akan sama dengan kue-kue itu, menjadi basi tanpa sempat berguna. Saya sangka kita semua perlu untuk selalu meminta rahmat kebijaksanaan dalam doa-doa kita,
supaya kita senantiasa sadar akan hal ini dan semakin aktif dalam menjalankan perintah-Nya, mewujudkan kerajaan surga di dunia ini, apapun peran yang kita jalankan di dunia ini. Santo Ignatius dari Loyola mengatakan bahwa tujuan hidup manusia semata-mata adalah untuk memuji, menghormati, dan mengabdi kepada Allah. Segala-galanya hanyalah sarana untuk mencapai tujuan itu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, aku mohon ampun karena aku seringkali bertindak serakah dan tidak bersyukur. Banyak berkat yang telah kuterima berhenti di tanganku hingga akhirnya terbuang sia-sia. Melalui rahmat Roh Kudus, aku mohon agar dapat memandang dan menjalankan hidup ini dengan lebih bijaksana sesuai kehendak-Mu. Bunda Maria yang selalu mengasihi dan mendampingi, doakanlah kami semua anak-anak-Mu ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.